Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat Allah. Semoga kita semua sehat terus ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Saim pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita selesai berdoa, jangan lupa sebelum kita mulai diisi dulu absennya ya. Saya udah share absen seperti biasa di Google Classroom. Saya udah share absen, saya udah share bahan ajar yang harus kalian pelajari hari ini. Jangan lupa diisi absennya sebagai tanda kalian mengikuti pembelajaran hari ini. LKPD-nya udah disiapkan kan ya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi hari ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih materi statistika untuk ukuran penyebaran data berkelompok ya. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Ukuran penyebaran data tunggal. Nah, minggu kemarin itu kita belajar ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Sekarang kita akan belajar ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Ada yang masih ingat ukuran penyebaran data itu apa? Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, iya, itu adalah ukuran penyebaran data. Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, untuk data berkelompok, di sini, jadi ada beberapa manfaat kita mempelajari ukuran penyebaran data. Yang pertama, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Jadi, kita bisa melihat nilai rata-rata itu mewakili suatu ukuran atau tidak. Jadi ukuran penyebaran data bisa digunakan untuk melihat nilai rata-ratanya itu mewakili atau tidak. Ini yang kita bahas minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita bahas tentang data yang representatif atau tidak. Yang kedua, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Jadi misalnya bisa untuk melihat perbandingan data curah hujan, suhu udara, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ukuran penyebaran data dapat membantu penggunaan ukuran statistika. Nah, jadi di sini, biasanya dalam pengujian hipotesis ini, biasanya statistika itu banyak digunakan kalau misalnya nanti kalian setelah lulus SMA, kalian kuliah. Nah, biasanya kalau dalam penyusunan skripsi itu kita pakai statistika untuk menguji hipotesis gitu ya. Apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Jadi statistika ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi yang pertama menyimpulkan fakta pada ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Yang kedua, membandingkan ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Yang ketiga, menganalisis ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Dan yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Jadi sebenarnya nanti materi yang dibahas itu nggak jauh beda sama minggu kemarin, cuma mungkin rumus-rumusnya aja sedikit beda. Jadi nanti, sama ya seperti data tunggal. Jadi yang pertama itu yang diukur adalah jangkauan data. Jadi penyebaran data itu ada jangkauan data, ada jangkauan antar kuartil, ada simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variasi, dan simpangan baku. Ini kan kemarin udah kita pelajari ya, minggu kemarin ya. Minggu kemarin kalian udah mencari nilai-nilai ini hanya untuk data tunggal. Nah, sekarang kita akan mencari nilai-nilai ini untuk data berkelompok. Nanti kalian bisa cari referensi, saya juga sudah bagikan bahan ajar. Ada handout juga yang saya share di Google Classroom, itu bisa kalian pelajari. Di situ ada masalah, 80 baterai merek tertentu dipilih secara acak untuk mengevaluasi daya hidup baterai dalam jam. Distribusi frekuensi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi di situ ada daftar distribusi frekuensinya.
Tentukan simbangan rata-rata, variansi, dan simbangan baku dari data tersebut. Ya, jadi berarti kita mencari nilai-nilai ukuran penyebaran data ya. Nah, untuk rumusnya nanti kalian bisa cari referensi, bisa di internet, bisa lihat bahan ajar yang saya kasih, bisa dari mana aja ya. Jadi kalian harus aktif sendiri mencari rumus-rumusnya. Nah, yang nanti setelah kalian berhasil menghitung simbangan rata-rata, variansi, dan simbangan baku, kalian harus simpulkan apakah daya hidup baterai tersebut konsisten atau tidak. Ya. Jadi nanti kalian cari referensi aja apa yang mempengaruhi sebuah data disebut konsisten atau tidak. Ya. Jadi itu yang harus kalian cari. Kalau begitu sekarang kalian kerja kelompok. Kerja kelompoknya diskusinya bisa lewat WA, bisa lewat apa aja, atau misalnya di sini juga ada fitur chat, bisa kalian pergunakan untuk diskusi. Jadi kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kelompoknya sesuai yang kemarin aja ya. Kemarin kita udah punya kelompok kan. Satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah nanti setelah selesai mengerjakan LKPD-nya, nanti setiap kelompok itu harus presentasi hasil diskusi kelompoknya ke depan ya. Jadi coba sekarang dimulai aja dikerjakan LKPD-nya. Ya. Gimana, udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Semuanya, semua kelompok udah selesai ya? Sudah, Ibu. Nah, berarti sekarang perwakilan tiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok siapa yang mau duluan? Sudah, Ibu. Oke, boleh. Sambil saya share screen hasil perhitungannya ya. Nah, jadi ini masalah yang tadi disajikan ya. Ayo silakan. Dimulai Nur ya. Untuk menghitung simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku, kita bisa melengkapi tabel terlebih dahulu. Ya. Nah, ini tabelnya sudah saya siapkan. Berarti tabel yang harus disiapkan itu tergantung dari nilai yang kita butuhkan ya. Jadi kalian bisa lihat rumusnya untuk melihat tabel apa yang kita butuhkan. Berarti yang pertama kita butuh tabel apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Terus kita tambahkan lagi di sini ada kolom FI kali XI. Nanti ini dia berguna untuk mencari rata-rata ya, karena kita butuh rata-rata. Terus nanti selanjutnya ada mutlak XI dikurang X bar dan selanjutnya. Coba kita mulai. Untuk pertama mencari nilai tengah. Gimana cara nyari nilai tengah? Untuk cari nilai tengah, itu kedua nilai dijumlah lalu dibagi 2. Nah, berarti batas atas ditambah batas bawah itu kita bagi 2 ya. Berarti di sini 63 ditambah 73 dibagi 2. Berarti tengah-tengahnya berapa? 68. 68. Selanjutnya dari 74 sampai 84. 79. 79. Lalu kelas yang ketiga 90. berapa? 90. 90. Terus 101. 101. 112. 112. 123. 123. 3. Lalu di sini kita bisa tambahkan FI kali XI, berarti frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengah ya. Berarti tinggal 5 kali 68. Berarti berapa? 340. 340. Kemudian 14 kali 79. 1106. 106. 106. Lalu 1620. 1620. 20. Kemudian 2225. 2200.
2.525. Berapa? 2.525. 525. 525. Selanjutnya 1.344. 1344. 44. Selanjutnya 738. 738. Nah, ini FI kali XI. Jadi sebelum kita mencari simpangan rata-rata, mencari variansi, dan mencari simpangan baku, kita harus cari apanya dulu? Rata-rata. Rata-ratanya dulu ya. Berarti di sini kita cari rata-rata. Rumus rata-rata itu apa? Sigma FI kali XI. Dibagi. Per sigma F. Nah, berarti kita harus cari jumlah dari FI kali X-nya dulu ya. Berarti ini dijumlahkan. Ya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 7.673. 7.673. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke sini. Sigma FI kali XI-nya itu adalah 7.673 kita bagi dengan sigma FI. Jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya berapa? 80. 80. Berarti berapa hasilnya? 95,91. 95,91. Jadi ini adalah rata-ratanya ya. Nah, setelah rata-ratanya ketemu, berarti kita bisa masukkan ke sini. Kita cari mutlak XI dikurang X bar. Ini tanda apa? Tanda mutlak. Fungsi dari tanda mutlak itu apa? Untuk mempositifkan yang negatif. Nah, jadi fungsinya itu adalah mempositifkan ya. Jadi kalau ada tanda mutlak udah nggak ada lagi angka negatif ya. Semua angka itu masih positif. Berarti di sini berapa? X-nya tadi 68 dikurang 95,91 jadi berapa? 27,91. 27,91. Nah, selanjutnya 16,91. 16,91. 5,91. 5,91. 5,9. 5,09. 16,09. 27,09. 27,09. Nah, lalu kita di sini masukkan karena rumus dari kita mencari simpangan rata-rata, rumus dari simpangan rata-rata itu FI dikali mutlak XI dikurang X bar ya. Terus nanti kita di sini tambahkan lagi hasil dari nilai mutlak XI dikurang X bar kita kalikan dengan frekuensi. Berapa di sini? Berarti 27,91 dikali 5 jadi berapa? 139,55. 139,55. Lalu 236,74. 74. 106,38. 38. 127,25. 193,08. 162,54. 162,54. Nah, berarti sekarang kita bisa cari simpangan rata-ratanya dulu ya. Gimana mencari simpangan rata-rata? Sigma mutlak sigma F per sigma FI. Nah, berarti
tinggal kita jumlahkan ya. FI dikali mutlak X min X bar ini kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? 965,54. 965,54. Nah, berarti kita bisa langsung cari simpangan rata-ratanya ya. Ya, kita Ya. masuk sini. Berarti simpangan rata-ratanya itu berapa per berapa? 965,4 per 80. 965,54 berarti hasilnya berapa? 12,7. 07. 12,07. Nah, ini simpangan rata-rata yang dihasilkan oleh kelompok Nuria sama Ayu ya. Gimana kalau Iya. simpangan rata-ratanya sama nggak? Sama, Bu. Sama. Nah, sekarang coba kita cari ragamnya atau variansinya. Kelompok siapa yang mau mencari variansi atau ragam? Kelompok 1000. Oke, Riri. Untuk mencari simpangan baku dan variansi, kita harus apa dulu? XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, berarti kita lengkapi tabel ini ya. Berarti di sini Iya. XI dikurang X bar lalu dikuadratkan. Sebenarnya di sini tandanya nggak perlu tanda mutlak ya, cukup dengan tanda kurung karena dia nanti dikuadratkan hasilnya juga sama positif ya, nggak perlu pakai tanda mutlak. Jadi di sini tinggal nilai delta, tapi karena di sini kita udah punya XI dikurang X bar, berarti tinggal dikuadratkan ya. Berarti jadi berapa? 778,97. Satu orang aja yang ngomongnya biar jelas. Berapa? 778,97. 97. Yang bawah berarti 16,91 kuadrat. Ya. 285,95. 285,95. Lalu 34,93. 4,93. Selanjutnya kelas 4 berarti di sini 25,91 dikalikan dengan 25 ya. Ya. Jadi berapa? 647,70. 0,70. Selanjutnya 3106,66. 3106. Lalu 4403,21. 4403,21. Berarti sekarang selanjutnya apa? Rumus dari simpangan baku itu apa? Cari simpangan baku berarti kita cari variansinya dulu ya. Rumus dari variansi itu apa? Berarti Sigma I dikali mutlak XI X kurang X bar kuadrat per sigma X FI. FI. Berarti tadi yang tadi kita jumlahkan ya. Berarti di sini jumlahnya berapa? 16.684. 16.684,39. 39. Berarti di sini nanti kita masukkan ya. Berarti ragam atau variansi dari data tersebut berarti berapa? 16.684. 39. 16.684,39 kita bagi dengan 80. Berarti hasilnya berapa? 208,55. 208,55. Nah, itu adalah variansi atau simpangan bakunya.
variansi atau ragamnya. Sekarang untuk mencari variansi, mencari simpangan baku gimana? Akar pangkat dari Akar variansi. dari variansi ya, berarti tinggal kita akarkan di sini. Berarti simpangan baku itu tinggal akar dari Variansi. 200. akar dari 8,55. Itu berapa variasinya? 14,44. 14,44. Nah, itu adalah simpangan ragam atau variasi dan simpangan baku yang diperoleh oleh kelompok Sri Rizky. Kelompok yang lain gimana? Hasilnya sama nggak? Hasilnya sama nggak? Sama ya? Jadi berdasarkan hasil perhitungan yang tadi, diperoleh data simpangan rata-ratanya berapa? 12,07, Bu. Ragam atau variansinya berapa? 208,55. 208,55 dan simpangan bakunya 14,44. 14,44. Nah, jadi itu hasil yang kita peroleh dari data baterai yang tadi. Nah, sebenarnya untuk mempermudah perhitungan kita bisa menggunakan Excel. Jadi untuk mempermudah kalian bisa menggunakan Excel. Nanti saya simulasikan Excel-nya sedikit. Excel-nya udah ada? Udah. Ya, nah, jadi untuk mempermudah perhitungan statistika, termasuk ukuran penyebaran data, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi itu bisa gampang di sini. Jadi langkah pertama kalian buat tabel kayak tadi, kayak manual. Jadi tambahkan kolom-kolom yang diperlukan gitu ya. Jadi di situ yang pertama ada XI kan? XI itu apa? Nilai tengah. Nah, berarti pertama di sini kita harus cari nilai tengahnya dulu. Gimana cara nyari nilai tengahnya tadi? Batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Nah, berarti ya bisa di sini kita tuliskan untuk kelas yang pertama di situ batas bawahnya kan 63. 63 ditambah 73 dibagi 2. Jadi di sini hasilnya itu 68 ya. Yang bawahnya, yang kelas kedua berarti berapa? 74 ditambah 84 dibagi 2. dibagi 2. Selanjutnya 85 ditambah 95 dibagi 2. dibagi 2. Kelas selanjutnya 96 tambah 96 tambah 106 bagi dibagi 2. Selanjutnya satu lagi 118 ditambah 128 dibagi 2. Nah, itu adalah XI-nya. Berarti tadi kan untuk mencari simpangan rata-rata, variansi dan simpangan baku kita harus cari apanya dulu? Rata-rata sama rata. ya. Nah, rata-rata berarti di sini rumusnya itu sigma FI kali XI. Berarti kita lengkapi semua tabelnya di sini ya. FI kali XI berarti tinggal kita kalikan di sini. Frekuensinya kali itu berarti pakai bintang ya. Dikali XI. Hasilnya keluar. Nah, ini karena rumusnya sama berarti bisa langsung kita tarik ke bawah. Berarti langsung keluar semua nilainya ya. Jadi mempermudah kan ya, mempermudah pekerjaan kita. Nah, yang selanjutnya untuk mencari rata-rata itu jumlah FI kali XI. Jumlah itu kalau dalam Excel kita bisa pakai formula sum. Jadi di sini sama dengan ke sini kita cari sum. Baru disorot aja selnya dari sini sampai bawah. Harusnya sih kalian anak multimedia mah udah pada jago ya. Nah, sekarang ini sigma FI kali XI dibagi sigma FI berarti frekuensinya juga harus kita jumlahkan ya. Berarti di sini kita jumlahkan juga. Berarti pakai apa tadi? Sum. Pakai sum. Di sini kita jumlahkan. Nah,
Berarti di sini untuk rata-rata, tinggal kita masukkan di sini. Rata-rata itu sigma FI kali XI-nya berarti yang ini. Selnya kita sorot dibagi sigma FI berarti ini. Berarti hasilnya itu adalah 95,91. Coba bandingkan dengan hasil perhitungan manual kalian. Sama nggak hasilnya? Sama, Bu. Sama ya, hasilnya sama. Sekarang kita lanjut berarti. Berarti sini kita lanjut. Kita cari XI dikurang X bar. Jadi ngikutin tabel yang tadi ya. Berarti di sini XI-nya yang ini kita sorot dikurang. Kita tuliskan aja. Rata-ratanya itu adalah 95,91. Nah, setelah hasilnya keluar, karena formulanya sama, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, nah. Di sini, ini ada tanda apa di sini? Untuk simpangan rata-rata ada tanda apa di situ? Tanda mutlak. Tanda mutlak itu fungsinya apa? Mempositifkan yang negatif. Mempositifkan yang negatif. Nah, ini untuk kalau di Excel, tanda mutlak itu bisa kita pakai formula ABS. Ya, itu fungsinya sama untuk mempositifkan yang negatif. Jadi di sini, ya aku menghitam sekarang. Jadi di sini kita klik ABS, terus kita klik salahnya. Siapanya? Nah, sini kalau udah kita bisa lihat ya di sini asalnya negatif dia berubah jadi positif ya setelah pakai ABS. Nah ini kita tarik lagi ke bawah. Kita tarik ke bawah. Jadi semuanya udah jadi positif ya. Bisa dimengerti sampai sini? Ya Bu. Bisa ya? Bisa. Nah sekarang kita lanjut. Di sini ada FI dikali mutlak ini. Berarti tinggal kita kalikan. Hasil yang tadi kita kalikan dengan frekuensi ya. Frekuensi. Berarti di sini kita kalikan dengan ini. Kalau satu udah, bisa kita tarik ke bawah. Ini yang mempermudah gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk menghitung satu-satu gitu kalau pakai Excel. Nah sekarang ini XI dikurang X bar kuadrat. Berarti kan tinggal yang ini ya. Kita udah punya XI dikurang X bar, tinggal dikuadratkan. Berarti kita pakai samaran. Soalnya kita sorot. Pangkat 2 itu pakai ini. Itu artinya pangkat 2. Kalau satu udah, tinggal kita tarik ke bawah. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa kan? Mempermudah kan? Ya, Bu. Nah, sekarang yang selanjutnya. FI dikali XI min X bar kuadrat. Berarti hasil tadi tinggal kita kalikan dengan frekuensi. Berarti ini kita kalikan dengan ini. Ya, satu udah. Berarti tinggal kita tarik ke bawah. Hasilnya semuanya keluar. Nah, sekarang baru tinggal kita kerjakan. Kita cari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu rumusnya sigma FI kali XI min X bar mutlak XI min X bar sigma FI. Berarti yang ini kita jumlahkan ya. Kita tinggal lihat FI dikali XI min X bar kita jumlahkan. Tadi jumlah pakai apa? Sum. Pakai sum. Nah, berarti di sini kita jumlahkan dulu. Nah, simpangan rata-rata itu rumusnya sigma FI kali mutlak XI min X bar dibagi jumlah apa? Frekuensi. Frekuensi. Berarti kita bagi ini. 80. Keluar hasilnya 12,07. Coba lihat hasil kalian, perhitungan manual kalian sama nggak? Sama. Sama ya. Sekarang kita ke variansi. Nah, bedanya simpangan rata-rata dan variansi itu hanya pada XI min X bar-nya aja ya. Kalau simpangan rata-rata dia pakai mutlak, kalau variansi dia pakai kuadrat ya. Berarti ini juga sama, kita jumlahkan. Berarti pakai apa tadi? Sum. Sum. Kita pakai sum lagi di sini. Oke. Berarti tinggal di sini sama dengan jumlah yang tadi kita bagi dengan jumlah frekuensi lagi ya. Berarti ketemu hasilnya 208,55. Sama yang ini? Sama, Bu. Sama ya. Sekarang simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari variansi. Jadi tinggal kita pakai
Akar, ada yang tahu nggak? Formula untuk akar di Excel itu apa? Ada yang tahu nggak? Enggak tahu, Bu. Nah, kita pakai apa? Nah, Enggak, kita Bu. pakai, tinggal kalian ketikkan SQRT, itu adalah formula untuk mencari akar. Pakai kurung, tinggal di sini angka yang mau kita cari akarnya. Nah, ketemu hasilnya 14,44. Hasilnya sama? Sama ya. Jadi mau menggunakan Excel, mau menggunakan manual itu hasilnya sama aja. Cuman kalau menggunakan Excel kayaknya emang lebih gampang kalau misalnya angkanya itu apalagi kalau banyak ya. Jadi kalian nggak perlu banyak menghitung. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita ke kesimpulan, ada yang ditanyakan dulu? Mau nanya, Ibu? Boleh. Siapa yang mau nanya? Sri Rizky, Bu. Oke, Kiki. Kalau misalkan kita ngitungnya pakai kalkulator, apa sama kayak yang di Excel? Nah, hasil perhitungan Excel sama kalkulator itu pasti sama. Mungkin akan terjadi sedikit perbedaan kalau misalnya ada pembulatan. Biasanya kan pembulatan itu kalau untuk tingkat SMA itu biasanya disepakati 2 angka di belakang koma ya. Nah, itu yang biasanya kalau kita menghitung manual, kadang anak itu salah membulatkan. Yang harus kalian ingat itu adalah aturan pembulatan. Ya, kalau di Excel sih tinggal dia akan membulatkan otomatis. Jadi tinggal selnya kita atur ya, mau dibulatkannya berapa angka di belakang koma. Kalau misalnya 2 angka di belakang koma, tinggal disetting 2 angka di belakang koma. Nah, untuk kalian kalau misalnya mau mengerjakan pakai kalkulator, jangan lupa aturan pembulatan. Jadi aturan pembulatan itu ingat, kalau misalnya angka setelah yang dibulatkan itu lebih besar dari 5, berarti angka sebelumnya harus nambah 1. Tapi kalau misalnya angkanya itu kurang dari 5, berarti dia angkanya tetap. Nah, misalnya saya punya angka 7,648. Kalau mau dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma, berarti ini jadi berapa? 7,65. 7,65. Karena kita kan mau bulatkan 2 angka di belakang koma. Setelah 4 itu angkanya 8. 8 itu lebih besar dari 5. Berarti kita harus naik 1 angka sebelumnya. Berarti 7,65. Sekarang kalau misalnya saya punya angkanya 9,642. Kalau mau dibulatkan 2 angka di belakang koma, ini jadi berapa? 9,64. 9,64. Karena setelah 4 angkanya itu 2. 2 itu lebih kecil dari 5. Berarti angka sebelumnya itu nggak harus nambah. Ya, itu aturan pembulatan. Ya, bisa dimengerti? Ya, Bu. Nah, jadi jangan sampai salah membulatkan gitu. Jadi kadang perhitungan itu apalagi kalau angkanya terlalu banyak desimal, itu kadang perbedaannya ada di pembulatannya. Jadi tiap orang itu kadang aturan pembulatannya itu suka beda-beda, makanya hasilnya kadang selisih sedikit. Sampai sini bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, cukup. Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas semuanya? Ya, Bu. Nah, sekarang di situ kan selain kita diminta mencari simpangan rata-rata, simpangan variansi, dan simpangan baku, kita diminta melihat atau menyimpulkan hasil perhitungan itu konsisten atau tidak. Coba siapa yang mau menjelaskan? Kelompok Ayu, Bu. Oke, Ayu boleh. Untuk mengetahui data tersebut konsisten atau tidak, kita bisa lihat simpangan bakunya. Semakin kecil nilai simpangan baku, maka artinya semakin homogen dan konsisten datanya. Dari hasil perhitungan tadi, simpangan bakunya relatif kecil, artinya data tersebut bisa dikatakan konsisten. Nah, jadi data tersebut bisa kita sebut konsisten karena simpangan bakunya itu relatif kecil. Itu berarti hanya 14,44 ya. Berarti bisa kita katakan bahwa perhitungan itu konsisten, data itu konsisten atau homogen. Nah, berarti itu adalah masalah yang kita selesaikan hari ini. Sekarang berarti kalau itu udah terjawab semua, kita bisa tarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh
dari pertemuan kita hari ini. Coba tiap-tiap kelompok saya minta memberikan kesimpulannya. Kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok Ayu. Kelompok Ayu. Ayo, kelompok Ayu memperoleh kesimpulan apa? Untuk menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku, terlebih dahulu harus menghitung nilai rata-ratanya atau min. Oke, ya. Jadi yang pertama, untuk mencari simpangan baku, simpangan rata-rata, dan variansi, berarti kita harus mencari rata-ratanya dulu. Yang kedua, ada yang mendapat kesimpulan lain, kelompok lain? Ada yang mau mengutarakan hasil diskusinya? Siapa? Kelompok Ibu. Kelompok Tri Rizky, kesimpulan apa yang kamu dapat berdasarkan hasil diskusi? Jadi simpangan baku merupakan akar dari variansi. Jadi untuk menghitung simpangan baku harus menghitung variansi terlebih dahulu. Nah, iya ya. Jadi variansi dan simpangan baku itu berhubungan karena simpangan baku itu kan rumusnya akar dari variansi. Berarti kalau mau mencari simpangan baku, kita terlebih dahulu harus mencari variansinya dulu. Ada lagi kelompok lain yang mau mengutarakan hasil diskusi kelompoknya, memberikan Restu, Bu. kesimpulannya? Oke, Restu, silakan. Ukuran penyebaran data seperti simpangan baku dan dapat digunakan untuk melihat data tersebut konsisten atau tidak. Semakin kecil nilai simpangan baku, maka artinya semakin homogen dan konsisten datanya. Nah, ya, jadi nilai ukuran penyebaran data, salah satunya itu simpangan baku, dia bisa digunakan untuk melihat konsisten atau tidaknya suatu data. Jadi, semakin kecil simpangan bakunya, berarti bisa dikatakan data itu semakin konsisten atau homogen. Nah, saya bisa tuliskan di situ untuk kesimpulannya, kalian tuliskan di LKPD kalian juga ya. Jadi, berarti hasil kesimpulan dari pertemuan masalah yang kita pelajari hari ini yang pertama, untuk menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku terlebih dahulu harus menghitung nilai rata-ratanya atau minnya dulu ya, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, simpangan baku merupakan akar dari variansi. Jadi untuk menghitung simpangan baku harus menghitung variansinya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ukuran penyebaran data seperti simpangan baku dapat digunakan untuk melihat data tersebut konsisten atau tidak. Semakin kecil nilai simpangan baku, maka artinya semakin homogen dan konsisten datanya. Jadi itu kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Dimengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah cukup. Cukup, Bu. Udah jelas ya? Udah. Iya. Kalau misalnya udah jelas, saya udah siapkan evaluasi di Google Classroom. Itu ada 3 buah soal esai, yaitu untuk evaluasi pertemuan kita hari ini. Nanti kalian jangan lupa dikerjakan. Nanti akan saya cek. Saya mau ngecek pertemuan hari ini berhasil atau enggak. Jadi kita adakan evaluasi tiap pertemuan. Ya, terus jangan lupa LKPD-nya itu di-store-kan ya. Jadi di Google Classroom jangan lupa di-upload hasil LKPD-nya. Tadi kesimpulan yang udah kita peroleh juga jangan lupa dituliskan di situ. Terus nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ukuran letak data. Ya, jadi masih statistika, kita akan bahas ukuran letak data. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Coba kayaknya dipimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ucapan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa belajar terus, semangat terus. Ya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wabarakatuh.